Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat PII, saya kira karena kita sudah senior, kita nggak usah tanya jawab ya, seperti basic training PII. Saya tidak mau. Kalau perlu saya setelah selesai saya nggak ngomong ya, nggak perlu ngomong lagi. Itu langsung aja pengantar saya itu langsung menjadi isu ya, yang harus kita diskusikan ya, dengan pendapat-pendapat di berbagai sisi. Ya. Di sini ada Bang Fahri sudah, saya lihat tadi. Masuk ya. Ya, izin Bang Fahri ya, ini senior saya di LP3S. Ya. Jadi sebagai cendekiawan saya mau mengajukan satu teori saja ya, satu teori sebelum masuk ke oligarki ya. Di dalam ekonomi politik itu dikenal teori yang disebut empire builders theory, empire building theory. Ya. Apa itu? Teori ini mengatakan bahwa pemegang kekuasaan atau politisi-politisi, ya, bupati, pemerintah, presiden, ya, pejabat publik, itu seperti pengusaha, ya, seperti Mas Nasrul, nggak ada bedanya. Ya, kalau pengusaha itu maximizing budget, ya, empire builders ini memaksimumkan kuasa, ya, jadi mengembangkan kekuasaan dan secara terus-menerus ya mengikat dengan network, dan itu wajar ya. Dalam politik itu permainan seperti itu. Dalam bisnis juga begitu, sunatullah kalau di dalam bisnis sunatullah. Ya, di dalam ini sunatullah juga ya. Konflik-konflik setelah Nabi wafat itu kan sunatullah dari pelaku-pelaku di sekitar Nabi yang ingin mempunyai dominan posisinya ya. Dan mengenyahkan yang lain ya. Dan sampai sekarang sejak Nabi wafat, konflik di dalam Islam tak berhenti itu, tak pernah berhenti. Itu refleksi dari teori empire builders. Nah, teori empire builders ini dalam ekonomi politik berkaitan dengan resources, dengan anggaran APBN. Ya, yang kemudian mereka ada teori maximizing budget, maximizing resource. Jadi kalau Mas Nasrul ada di dalam DPR, dia memaksimumkan budget untuk dapilnya, nah itu normal saja. Ya, sama dengan memaksimumkan profit, ya, di dalam profit supaya untung, mengefisienkan ongkos, kan sunatullah dong itu. Orang mengambil untung kan sunatullah, ya. Tapi menipu itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak untung, yang namanya menentang sunatullah, ya. Ongkosnya 1.000 dijual 800, nah, itu namanya on, ya. Nah, pada saat yang sama itu di dunia bisnis, di dunia politik itu memaksimumkan resource budget dan empire builders. Sehingga dan sekarang proses itu berjalan sangat mulus ya, ketika tahun 98 bandul itu ada di DPR. DPR itu kuasa bukan main ya. Pemerintah itu relatif lemah ya. Mas Nasrul itu di DPR, waduh, kalau menteri diundang, dia sunatan aja 5 menterinya datang. Sekarang kebalikan, DPR itu seperti kerbau dicokok hidungnya, dan kekuasaan sekarang tersentralisasi ya di dalam eksekutif ya. Dan inilah relevansinya dengan topik kita, yaitu oligarki ya. Jadi oligarki itu sederhana saja, yaitu kekuasaan yang dipegang ya secara efektif, kuat, terkontor, tersentralisasi di tangan elit sekelompok kecil saja. Dan biasanya sekelompok elit itu berhubungan dengan resource di dalam APBN, di dalam dunia usaha, dan lain-lain. Sehingga berhubungan dengan pengusaha besar dan seterusnya. Yang contoh paling gamblang, Putin. Ya. Kalau di luar negeri, Putin. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Ya, kita bahas ini. Ya. Saya tidak akan menentukan ya, oligarki kita itu sudah di puncaknya. Oligarki kita ini sudah paling tinggi di dunia. Saya tidak akan menentukan seperti itu ya. Tapi kita diskusikan saja ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, adakah oligarki ya atau sudah puncaknya oligarki ya
Saya menjawab sedikit saja, tidak akan menjudge bahwa oligarki itu sudah kuat dan harus diguncang dan seterusnya. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, mengapa oligarki ini bertumbuh ya? Karena memegang resource ya, seperti Pak Harto, itu dia kuat dan menjadi elitis ya. Saya ingat ketika jalan-jalan dengan Bang Fahri Ali diskusi ya, itu lewat di Tamrin, mungkin Bang Fahri sudah lupa. Waktu itu kantornya Ali Sadikin di Jalan Sudirman itu diobrak-abrik oleh penguasa ya, karena dia masuk petisi 50 ya. Nah itulah kelompok elit itu untuk mempertahankan kekuasaan secara efektif, dia menyingkirkan oposisi, ya, menyingkirkan orang yang ingin mengontrol atau yang tidak suka, ya, dan seterusnya. Ya. Nah sehingga sistem oligarki ini berimpit, ya, setali satu mata uang, ya, dengan otoritarianisme. Nah sekarang mengapa itu terjadi lanjutan di Orde Baru sampai sekarang sudah mulai terjadi, karena di Orde Baru itu memegang resource, ya. Resource itu dipegang oleh Presiden Soeharto. Apa resource itu? Yaitu minyak. 80% dari APBN kita itu minyak. Dan minyak itu dipegang bukan oleh menteri, tetapi Direktur Pertamina namanya Ibnu Sutowo. Dan Ibnu Sutowo saya kira, menurut saya kekuasaannya itu sama dengan 6 menteri, ya, setengah lusin menteri. Walaupun dia hanya seorang direktur, ya. Dan dia bisa memanggil Habibie, disuruh Pak Harto, ya. Tetapi ya karena tidak terkontrol, ya akhirnya banyak utang dan bangkrut juga kita, ya. Pada tahun berapa itu, ya? 79, ya. Nah, dari situ oligarki itu refleksi dari yang saya sebut teori empire builders, ya. Jadi empires, ya, kerajaan. Kerajaan itu kan hanya ada satu raja. Ya, tidak ada lagi yang lain. Yang lain hanya elit yang mendukung itu, ya. Dan sekarang saya sebut berimpit dengan kekuasaan yang otoriter, karena DPR-nya juga sudah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa lagi. Lebih 80% itu ikut dari pemerintah. Tapi sekarang mulai pecah, ini Bang Fahri yang bisa menganalisis, ya. Ketika ada elit, ya, punya keinginan untuk menunda pemilu, menambah kekuasaan, ya, saya sudah mendengar menambah menunda pemilu, menambah kekuasaan 2 tahun 3 tahun itu tahun lalu. Jadi kasak kusuk, ya. Dan yang saya temui bukan di warung kopi, ya, mantan-mantan pejabat, mantan-mantan sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Dan saat tahun ini terbukti itu, ya, bahwa niat itu sudah ada, tetapi gara-gara PDIP, ya, kekuasaan ada pecah, maka sekarang sudah terhambat. Ya, DPR sudah ketok palu, MPR sudah ketok palu, pimpinannya bertemu, ya, ketok palu, ada sidang umum MPR RI. Ada sidang umum, ya. Bulan apa nih? Bulan April, sidang umum sudah ketok palu, jadi sudah sepakat. Nah, di situ ingin memasukkan gagasan Ibu Megawati, yaitu, ya, rencana pembangunan jangka panjang seperti zaman Soekarno dan Soeharto. Ya. Nah, di dalam proses itu akan ada penumpang gelap, ya, ada penumpang gelap untuk 3 periode, ya, yang didukung oleh intelektual rongsokan seperti siapa itu? Sahabat kita. Anak HMI itu siapa? Siapa, Pak Nasrul? Kodari, ya? Ya, intelektual rongsokan kayak begitu, ya, yang mendukung, ya. Nanti kalau 3 periode itu berhasil, katanya demokrasi kan? Jadi 3 periode demokrasi, ya. Nanti kalau sudah 3 periode berhasil, akan menjadi 4-5 periode dan seumur hidup, ya. Loh, ini namanya demokrasi, ya. Kata Kodari, itu presiden ngomong ini demokrasi. Ya sudah, nanti seumur hidup demokrasi juga, ya. Nah sekarang saudara sekalian, dari mana akar asal muasal kekuasaan seperti itu? Karena tidak terkontrol, ya. Tidak ada oposisi yang mengingatkan, ya,
Ya, seperti kita jadi imam kan, kalau salah ya diingatkan. Ya. Nah, ini saya akan menyampaikan teori bandit yang disampaikan oleh Olson, ya, Mansur Olson, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi. Olson ini pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, di Indonesia belum tentu 100 tahun dapat Nobel, belum tentu. Ya. Apa yang disebut teori evolusi kekuasaan? Ya. Kekuasaan itu pada bentuknya yang sangat sederhana, ketika tidak ada administrasi pemerintahan, tidak ada macam-macam, itu bentuknya seperti koboi, film koboi. Ya. Itu kesukaan Mas Nasrul itu, film koboi, ya. Dan itu adalah orang yang kuat naik kuda, ya, dia yang paling gagah dan dia mencari resource, ya, ke sana kemari, ya, ketemu ini gandum, ya, ketemu desa yang menyimpan gandum, dirampas, diambil, dibakar, ya. Masuk ke tempat lain, dibakar, ya, dan jadi dia penguasa, ya, mengambil, merampas orang, ya, dan tidak ada demokrasi, ya, itu orang yang kuat yang menang, hukum rimba. Nah, itulah bentuk tahap pertama dari kekuasaan yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi hukum rimba, ya. Tapi di antara, ya, perampok-perampok, perampok-perampok yang kejam itu ada yang pinter, ya. Ada yang smart, ada yang masuk ke tahap 2, dia berpikir, loh, kalau kita rombongan perompak-perompak penguasa daerah wilayah ini, ya seperti singa lah menguasai wilayah, kalau kita bakar-bakar terus, lama-lama sumber dayanya habis. Kalau sumber daya habis, kita juga mati. Ya, kan? Ya, di tahap pertama itulah yang di tahap pertama teori evolusi kekuasaan itu namanya roving bandit, ya, bandit yang berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah, ya. Seperti itu, ya, seperti film cowboy itu evolusi tahap pertama. Tahap yang kedua, seperti yang saya sebutkan, mulai cerdas, ya. Mulai cerdas, dia membentuk diri, ya, seperti punya kekuasaan, ya, markas besar, ya, menjadi stationary bandit yang menetap. Mulai ada pemerintahan tapi otoriter, sudah menetap, dan orang-orang yang menanam gandum, menanam padi itu harus menyerahkan, ya, separuh atau lebih dari gandumnya kepada penguasa itu. Sisanya untuk dia makan sendiri, ya. Nah, itu tahap kedua, yaitu bandit menetap. Lalu muncullah peradaban, ya, evolusi ketiga. Muncul peradaban, demokrasi, ya, civil society, dan seterusnya. Muncullah demokrasi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, watak dasar dari penguasa-penguasa itu bandit. Kalau dia menghilangkan, ya, sivilisasi, ya, menghilangkan demokrasi, menghilangkan peradaban, berperilaku seperti bandit yang menetap atau bandit yang roving, itu sesungguhnya dia balik ke evolusi tahap kedua dan tahap ke-1, ya. Jadi bandit, ya, jadi hanya bandit yang bisa membelokkan demokrasi itu menjadi otoriter, ya. Jadi sejatinya, ya, ini seperti di Al-Qur'an lah. Watak dasar kita manusia itu, ya, ada setannya, ya. Jadi penguasa itu kalau tidak dikontrol, tidak diatur dengan norma, tidak diatur dengan norma kita tidak boleh, norma kita bergantian supaya tidak kalau panjang, ya, kekuasaan itu nanti dia akan otoriter, absolute power tend to corrupt absolutely, dibatasi 2. Nah, kalau ada intelektual rongsokan yang menambah-nambah 3 jadi 4, yaitu balik lagi ke otoriter, ya. Nah, itulah yang disebut intelektual rongsokan itu, ya. Nah, jadi saudara sekalian, ya, kembali ke definisi tadi, oligarki itu, ya, berdasarkan teori empire builders, dia memegang kekuasaan kembali, ya, dan hubungan antara pengusaha dengan kekuasaan itu ada, tetapi pada saat ini relatif lemah. Contohnya minyak goreng, ya. Kalau zaman Soeharto, ya, minyak bumi yang dikuasai oleh negara dipegang, harganya naik karena perang di Timur Tengah, dia tetap mengendalikan, dikasih subsidi banyak. Nah, sekarang kita menghasilkan berlimpah minyak sawit, minyak gorengnya kekurangan dan orang antri. Itu berarti negara tidak bisa mengontrol, ya, kolaboratornya. Dan ini sudah mulai pecah dan
mungkin mencari dalam waktu 22-23 ini sudah tahun politik, sudah mencari-cari patron yang baru, ya. Nah, yang paling penting terakhir sebenarnya mengapa menjadi elitis dan konsentrasi sumber daya kekayaan ada di tangan segelintir orang, karena pasal 33 itu tidak dilaksanakan, ya. Dan yang dilaksanakan seperti minyak, ya, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan kemakmuran orang per orang, itu tidak dilaksanakan. Dilaksanakan minyak, tetapi dikorupsi, kan? Tetapi tanah, ya, tanah itu seperti teori Ricardo nggak bisa seperti kacang goreng atau kerupuk. Kalau permintaan terhadap kerupuk atau kacang itu naik, besok bisa digoreng. Mas Nasrul bisa ngambil kacang tanah dari Jawa Tengah, diangkut ke Jakarta, ada, bisa ditanam. Tanah tidak bisa, ya. Karena itu tanah itu masuk dalam apa yang disebut dalam teori, ya, 1 abad yang lalu lebih, yaitu teori Ricardo, ya. Jadi tanah inilah kemudian menjadi objek spekulasi yang sekarang Gini rasionya secara ekonomi itu 0,7, ya. Tapi itu lebih dari itu, ya. Karena itu sudah ada suara-suara satu orang menguasai tanah seluas Singapura dan seterusnya. Itu bertentangan dengan pasal 33, ya. Dan semua negara industri yang sukses itu sudah mengalami reformasi agraria seperti restorasi Meiji, ya. Nah, di antaranya modal dasar fondasi industrialisasi itu tanah, ya. Di Jepang didistribusikan, kemudian kalau punya 5 anak tidak boleh anak kedua, 3, keempat pada waktu restorasi Meiji itu tidak menggunakan tanah sehingga dibelah-belah, ya. Sehingga kecil-kecil seperti di Indonesia hanya 0,3, ya. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau mau dijawab, adakah oligarki di Indonesia? Ada, ya. Tetapi sekarang sedang berubah, diuji dengan kasus minyak goreng pecah dengan kolaboratornya. Biasanya itu dipanggil mau dan ini kan menurunkan popularitas, ya, dari pemerintah. Pemerintah itu walaupun jelek, popularitasnya itu sangat tinggi karena dia buang-buang duit, ya. Jadi 700 triliun disebar-sebarkan ke sana kemari, ya. Itu sekarang duit berlimpah, ya. Subsidi itu paling besar di muka bumi. Sampai Didik Rahbini mendapat subsidi pulsa, ya. Dan teman-teman saya dikirain saya kaum duafa, dapat pulsa dibagi-bagi. Nah, itulah kira-kira pendapat saya, dan saya tidak menerima pertanyaan tapi diskusi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik penyampaian dari Prof. Didik. Insya Allah nanti kita diskusi lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu paparan dari Bang Fakhri Ali. Nah, mudah-mudahan ini spektrumnya bisa lebih luas lagi dari sisi sosial dan budaya, mungkin barangkali bisa disentuh. Karena kita melihat fenomena ternyata para oligark ini dermawannya cukup tinggi dibandingkan lembaga-lembaga charity yang ada yang bergerak secara natural. Jadi gimana Pak Fakhri Ali? Barangkali bisa lebih jauh lagi untuk bisa membahas masalah ini. Silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ini ya, Sutrisno ya. Mas Tris ada, Pak? Trisno Bahir ada, Pak? Ya, ada, keluar sebentar, balik lagi katanya. Kenapa? Keluar sebentar, terus mau balik lagi. Tadi sudah ada, sudah muncul, sudah bicara. Oh gitu. Oke. Nah itu apa saya mau bilang ya? Nyanyi aja ya. Silakan, Bang. Iya. Yang membuat apa namanya kita menjadi emosional. Ya itu kalau berkumpul dengan ini, dengan PII ya, itu adalah himnenya itu. Kami para kader semua pelajar Islam Indonesia senang PII dan tanya
Masih bisa lanjutin nggak itu? Dong Bang. Ayo lanjut. Nah terus Sentiasa Dia berpihak. mengabdi pada Nah, udah pada lupa semua. Ini kenapa ini saya agak ini nih? Nggak ada ininya, nggak ada gambar saya. Istiqamah. Ininya ada teksnya. persatuan umat, Karena sharing screen. Jadi gambarnya. persatuan umat. Kesatuan imamah. Ini kok saya nggak ada gambarnya di sini. Ada yang rusak apa enggak ini? Nah, karena sharing screen. Enggak. Hah? Sharing screen ini. Karena sharing screen ini. Jadi sharing screen nggak apa-apa, tetap ada. Cinta Allah dan Rasulnya cinta Berani bersikap dan bertindak kacau. Ya. Abdul Qadir Lamanele. Oke, nah ini Udah udah. senior banget ya. Lalu yang kedua adalah ini, Mars PKP itu. Berjuang terus belajar Islam Indonesia, tegakkanlah kalimat Tuhan. Nah, agama bangsa dan negara, susunlah kekuatan. Dan PKP tempat kita latihan, berdakwah dan bekerja bakti. Lanjut. Api semangat Mana Jimut sama host. tunaikan tugas suci. Tunaikan tugas suci. Itu dong. Mana anak mudanya ya? Pegang Quran dan sunnah kita membina desa menuju keridhaan Tuhan. Oke. Baik, ini apa screen saya juga udah terganggu ini, nggak ada gambar. Nah, sekarang ya tadi yang disampaikan Didi Rahbini sangat bagus. Sebenarnya harus ada Sutrisno di sini karena dia yang sangat well informed itu tentang perkembangan-perkembangan yang berlangsung ya sekarang ini. Gitu. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita mulai misalnya dengan lagu himne PII tadi ya, itu artinya pertama yang harus kita lihat di situ adalah bahwa struktur masyarakat ketika lagu itu diciptakan itu relatif masih bersifat horizontal gitu. Tentu bersifat ada ya elemen vertikalnya di dalam di dalam konteks ini, tetapi elemen vertikalnya itu lebih karena struktur organisasi. Nah, struktur organisasinya itu adalah yang paling jelas pemerintah, gitu. Jadi ada birokrasi, ada presiden, lalu kemudian ada wakil presiden, gitu. PII itu kan lahir tahun berapa? 1948 kan? 47. 4 Mei ya. 4 Mei 47. 4 Mei 1947. Nah, itu PII ya, seperti juga HMI, itu adalah organisasi revolusioner. Nah, di dalam situasi revolusioner itu, maka tercermin ya, sistem gagasannya tercermin pada sikap yang lebih bersifat egaliter, gitu.
Nah, himne tadi yang kita lihat itu ya, kami para kader semua pelajar Islam Indonesia senantiasa setia PII dan citanya. Nah, itu adalah lebih merupakan sebuah peneguhan ideologis gitu. Tanam, pupuk dan pelihara, la cinta Allah dan Rasul-Nya, cinta pada pimpinan. Nah, ketika kita bicara tentang pimpinan itu, maka kemudian menjadi sesuatu yang bersifat interpretable, gitu. What we mean ya by the leadership, gitu. Apakah kepimpinan itu ya yang democratically elected, dipilih ya secara demokratis seperti yang sekarang ini, ataukah ya pimpinan itu sebenarnya adalah pemimpin di dalam konteks keumatan gitu. Nah, kalau misalnya saya interpretasikan ya, ketika lagu itu lahir, maka yang dimaksud cinta pada pimpinan itu adalah pemimpin keumatan tadi gitu. Nah, apalagi kemudian kita ada kata-kata cinta Allah dan Rasul-Nya, cinta pada pimpinan. Jadi itu semakin memperjelas gitu. Nah, posisi wa Rasul. Iya, betul. Minkum. Benar ya. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu atau ketika lagu itu diciptakan, sebenarnya konsep ya oligarki itu belum tercipta gitu. Karena oligarki itu sebenarnya struktur sosialnya itu oligarki baru hidup ketika struktur sosialnya itu bersifat vertikal. Apa yang dimaksudkan dengan oligarki itu, dan ini ya kalau misalnya terjemahan dari bahasa Inggris itu lebih banyak dikaitkan kepada Rusia gitu. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya itu ya oligarch ya itu adalah aktornya. Aktor-aktor ya dari seseorang yang mempunyai kekayaan berlimpah tetapi punya pengaruh politik. Itu yang disebut dengan oligark. Nah, tampaknya ya konteks sejarah sosialnya itu lahir di Rusia. Walaupun kata oligark itu sendiri sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin. Nah, oligark ya di dalam konteks ini disebut ya a person ya or a group of persons who possess wealth enormously and has political influence. Itu yang dimaksudkan dengan oligark. Nah, oligarki itu adalah sistemnya. Sistem di mana para oligark itu berada dan memainkan kekuasaannya. Itulah pengertian dasarnya di situ. Nah, karena itu kalau kita lihat pada definisinya, ya definisi oligark itu, maka sebenarnya habitat mereka itu ada di sektor private, gitu. Jadi private sphere, ya, tidak di dalam sektor negara, gitu. Nah, karena tidak di dalam sektor negara, maka sebenarnya mereka, ya, they are not, ya, a part of the state, sistem, gitu. Mereka tidak berada di dalam sistem negara. Nah, tetapi kekuasaan mereka yang berasal dari kontrol mereka terhadap wealth, ya, kekayaan atau ekonomi, kata Didik Rahbini tadi, itu membuat, ya, atau memungkinkan terjadinya aliansi
antara elemen negara dengan elemen oligark. Nah, ini adalah sebuah penjelasan yang bersifat theoretical di situ gitu. Nah, apakah di Indonesia itu ada oligark gitu? Tadi Didi mengatakan ada gitu. Nah, oligark yang dimaksudkan di sana itu masih harus kita cari. Apakah oligark di dalam prakteknya itu muncul ya, muncul atau emerge ya within the state system, muncul di dalam sistem negara, ataukah merupakan kekuatan apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson itu sebagai extra state forces gitu, kekuatan-kekuatan yang berada di luar negara gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam diskusi-diskusi publik ya, di dalam omongan-omongan, di dalam pembicaraan-pembicaraan yang selama ini kita lihat, oligark itu dibayangkan sudah ada di dalam negara gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa oligark yang sudah ada di dalam negara? Nah, di sini yang harus kemudian dicari adalah apakah ya telah terjadi konsolidasi elemen-elemen oligark yang sejatinya dan secara teoritis berada di luar negara gitu. Tadi saya katakan private realm gitu ya, di wilayah swasta yang kemudian ya politically appointed gitu. Secara politik ditunjuk ya to be one of the state official untuk menjadi salah satu state official, pejabat negara gitu. Nah, di sini ya kemudian kita bisa melihat bahwa konsep oligark ya di dalam sebuah sistem oligarki itu tidak bisa kita lihat ya, hanya di dalam konteks theoretical. Jadi harus ada kemampuan untuk mengelaborasi lebih lanjut konsep oligark itu. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ya yang kemudian harus diajukan secara konseptual untuk melihat apakah ya apakah sudah ada ya, elemen oligark within the state tadi ya di dalam negara, lalu yang kemudian apakah ya yang oligark yang berada di luar negara itu juga berpengaruh terhadap berpengaruh kepada negara, maka mengukurnya adalah pada kebijakan-kebijakan gitu. Kebijakan apa yang dilahirkan oleh negara. Nah, kalau misalnya Marx kan dari dulu ya mengatakan bahwa negara itu adalah komite saja, adalah panitia dari dalam pembicaraan kita sekarang ini dari oligark gitu. Kalau Marx mengatakan dari wealthy kapitalis, jadi kaum kapitalis yang kaya tadi. Gitu. Nah, disinilah ya pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian harus dicari gitu di dalam konteks ini. Yang kedua yang mau saya katakan adalah bahwa dari mana asal usul oligark itu? Gitu. Saya tadi sedang mendengar Didi Rahbini membuat perbandingan dengan Orde Baru. Gitu. Nah, Orde Baru itu adalah sebuah fenomen ya historis di dalam konteks political economy. Kita ya akan semakin menyadari konteks ya fenomena historis politik ekonomi Orde Baru itu. Orde Baru sebagai fenomena ya politik ekonomi itu setelah membaca
karya Richard Robinson. Judulnya itu adalah Indonesia: The Rise of Capital. Nah, secara analisa Richard Robinson itu bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga historis. Dia membuat perbandingan-perbandingan antara negara ya yang yang dikelola dengan sistem demokrasi parlementer yang berlangsung 1945 sampai dengan 1959. Lalu kemudian negara yang berlangsung di bawah sistem demokrasi terpimpin, yaitu dari tahun 1959 sampai dengan 1967, yang oleh Orde Baru itu dianggap Orde Lama, gitu. Lalu kemudian negara yang dikelola oleh rezim Orde Baru pada 1967 sampai dengan 1998. Nah, di situ dia kemudian Richard Robinson itu mengurut perkembangan ekonominya, lalu kemudian mengurut perkembangan apa yang disebut dengan domestik kapitalis. Gitu. Jadi kaum kaya domestik yang terdiri dari gitu, pribumi maupun non pribumi. Nah, sampai dengan 1960-an atau ketika sampai kemudian Presiden Soekarno jatuh kekuasaannya, Richard Robinson itu melihat bahwa domestik kapitalis itu sama sekali tidak mampu melakukan akumulasi kapital. Jadi wealth accumulation untuk menciptakan satu big push ya terhadap pembangunan, yang dimaksudkan pembangunan di sini adalah pembangunan di dalam konsepsi Orde Baru itu tidak memadai. Karena sebagian besar kaum ya domestik kapitalis, apakah yang Tionghoa maupun apalagi kemudian yang pribumi, itu berkembang baru pada tingkat traders, gitu. Walaupun ya dalam bahasa Marx misalnya tidak bisa kita sebut mereka itu sebagai petit bourgeoisie, gitu. Tetapi jelas ya mereka adalah golongan-golongan yang secara kekayaan, ya, wealth atau kapital itu tidak mampu ya menyuntikkan investasi yang menimbulkan apa yang saya sebut tadi big push, dorongan besar, gitu. Nah, jadi baru pada masa Orde Baru kebutuhan ya untuk kapital ya karena pandangan pandangan pembangunannya sangat berbeda dengan pandangan pembangunan pada masa demokrasi terpimpin tadi, itu mendatangkan modal dari luar, gitu. Nah, itu kemudian lahirlah undang-undang penanaman modal ya, asing maupun dalam negeri, dan terutama dalam negeri, terutama luar negeri. Nah, melalui pengelolaan investasi ya, foreign direct investment yang mereka lakukan, barulah kemudian terjadi ya suatu proses pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang menakjubkan dan mungkin susah diulang sampai sekarang ini. Kalau rata-rata ya pertumbuhan ekonominya 7% sampai dengan tahun 1997 ya. Ya, saya kira 1997 sampai pertengahan 1997, maka itulah bagian dari fenomen sejarah politik ekonomi. Orde Baru sebagai fenomen sejarah politik ekonomi. Dan dengan kontrol terhadap wealth itu tadi, ya, kekayaan oleh negara, maka kemudian negara menjadi wealth creator, pencipta kekayaan yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah politik ekonomi Indonesia. Gitu.
Nah, tentu ya kalau kita lihat di dalam konteks sejarah yang sedikit lebih jauh, ketika sistem tanam paksa dilakukan pada 1830 ya sampai dengan 1870 itu memang terjadi ya akumulasi modal pada tingkat domestik. Tetapi ya kekayaan yang dihasilkan melalui sistem tanam paksa itu tidak diinvestasikan di dalam negeri. Maksudnya di dalam negara produsen, melainkan ya di ekspor keluar, yakni ke negara induk, ke negara Belanda gitu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya tradisi ya menggunakan modal untuk pembangunan ekonomi secara serius, sistematis dan seterusnya itu berlangsung pada 1830 tadi, maka kita melihat ya betapa signifikannya Orde Baru itu di dalam wealth accumulation itu tadi, atau betapa hebatnya negara Orde Baru yang bertindak sebagai wealth creator, sebagai pencipta dari kekayaan. Karena sepanjang 18 tadi saya katakan 1830 sampai dengan 1960 ketika Presiden Soekarno jatuh, itu sama sekali tidak pernah terjadi akumulasi kapital ya pada tingkat domestik yang signifikan gitu. Nah, artinya bahwa Orde Baru itulah yang kemudian menjadi pencipta kekayaan. Nah, karena kemudian negara menjadi kuat, ya, negara menjadi kuat itu karena basisnya itu adalah mengontrol sumber daya ekonomi, maka dengan praktis politiknya pun dikendalikan. Tentu pada waktu itu melalui Golkar, gitu. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah justru disinilah kemudian muncul cikal bakal dari kaum oligark, gitu. Kenapa? Karena penguasa Orde Baru pada waktu itu, Pak Harto ya, itu kemudian membuat ya economic alliance namanya. Jadi aliansi ekonomi bukan dengan kalangan pribumi. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya ada Bang Abu Rizal Bakri di situ, ada Bang Fahmi, ada siapa lagi kita sebut Yusuf Kala ya, Kodel, mungkin juga Sutrisno Bakhir ya di sini. Tetapi dia paling junior di sini. Itu hanya merupakan golongan kecil saja dari sentuhan-sentuhan modal yang didistribusikan oleh negara. Gitu. Tetapi untuk kalangan Tionghoa kita lihat sendiri, gitu. Mereka tumbuh kemudian menjadi menjadi konglomerat besar dan dalam jumlah yang banyak. Gitu. Nah, untuk kalangan pribumi, untung ada ini Ginanjar Kartasasmita yang sedikit ngotot gitu. Jadi kalau Anda membaca semacam biografi ya, biografi yang dibuat oleh seorang sejarawan dari Cornell itu, muridnya Ben Anderson, nanti saya ingat namanya, orang Jepang, itu terlihat sekali bahwa Ginanjar itu pernah ditegur oleh Beni Murdani gitu. Dan juga pernah bertentangan pendapat dengan Murdiono karena kecenderungan Ginanjar itu kepada pribumi gitu. Ginanjar sendiri mengatakan bahwa dia bukan soal cenderung kepada pribumi atau tidak, tetapi yang mau dilakukan oleh Ginanjar dengan memberikan fasilitas kepada pribumi itu adalah supaya menghindari konflik sosial ketika politik tidak lagi bisa dikendalikan, katanya. Nah, oke.
Nah, jadi munculnya para konglomerat, ya, khususnya ya dari kalangan Tionghoa itu tadi, itulah yang kita sebut sebagai the state-backed wealthy people. Gitu. Jadi kalangan kaya yang lahir ya karena di backup oleh negara, gitu. Nah, pada waktu negara itu kuat di bawah Presiden Soeharto, maka presiden atau negara itu bisa mengontrol mereka dengan mudah, gitu. Mereka bisa dipanggil, disuruh kursus Pancasila itu, apa namanya kursus Pancasila itu? P4 ya. Lalu kemudian ada mereka dikumpulkan di Jimbaran, lalu kemudian memunculkan konsep anak angkat, bapak angkat ya. Sebagai bagian dari wealth distribution gitu. Jadi sebagai bagian dari menciptakan pembagian kekayaan yang telah mereka ambil, tetapi sifatnya ad hoc gitu. It was not the state policy, the state official policy. Jadi tindakan-tindakan yang semacam itu bukanlah menjadi kebijakan resmi dari negara, melainkan inisiatif ya, personal inisiatif dari Pak Harto sendiri gitu. Dipanggil mereka, dikumpulkan dan seterusnya. Nah, karena itu dan juga mungkin ya setiap pemilu mereka diminta untuk mengumpulkan dana mendukung Golkar agar supaya Golkar menang terus ya pada waktu itu gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa ketika reformasi negara melemah. Sementara mereka sudah terlanjur kaya. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat bahwa telah terjadi migrasi modal, gitu. Jadi capital migration into political realm, gitu. Jadi dalam posisi di mana negara melemah, negara tidak lagi bisa mengontrol seluruhnya wealth yang ada pada tingkat domestik. Sementara kemudian ada orang-orang, kalangan-kalangan yang sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru, maka posisi mereka antara negara dengan dengan mereka itu relatif lebih seimbang, gitu. Ditambah lagi dengan munculnya partai-partai politik. Itu partai-partai politik yang didirikan oleh Mas Amin itu, apa nama partainya itu? Partai Umat ya? Ya, Partai Amanat Nasional. PAN. Yang didirikan oleh Mas Amin itu started from scratch. Gitu. Mulai dari awal, without material base, tanpa ada basis materialnya di sana. Untunglah kemudian ada Sutrisno Bachir ya yang ikut di sana gitu dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksud itu sumbangan-sumbangan yang diberikan ya oleh pelaku-pelaku ekonomi yang sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru itu, sumbangan mereka yang diberikan kepada partai-partai politik itulah yang saya maksud dengan gitu. Migrasi modal ke dalam dunia politik. Nah, bahkan mereka sendiri mendirikan partai-partai politik. Gitu. Jadi seperti Prabowo misalnya, keluarga Prabowo ya, itu kan mereka konglomerat pada masa itu, lalu kemudian mendirikan partai politik. Gitu. Jadi basis material mereka cukup kuat. Gitu. Beda dengan partai yang didirikan oleh Mas Amin. Mas Amin masih nggak di PAN sekarang? Udah enggak, Bang. Sudah enggak ya? Udah punya partai baru. Partai Umat. Oh, udah partai baru? Partai Umat. Oh, gitu. Oke. Nah, jadi mereka itulah mungkin ya yang bisa kita anggap sebagai oligark tadi gitu.
Sebab sepanjang reformasi kan pemerintahannya cepat berganti kan. Mulai dari Pak Habibie yang hanya 1 tahun, lalu kemudian Kiai Abdurrahman Wahid yang cuma berapa tahun? Kiai Abdurrahman Wahid 99 2001, 3 tahun ya berarti. 3 tahun kurang lah, 2 tahun setengah. Lalu kemudian Mbak Mega sampai tahun 2004. Lalu kemudian SBY 2014 sampai 2014 ya, sampai 2019. Lalu kemudian Jokowi sekarang ini gitu. Jadi setiap pergantian pemerintahan gitu. Yang saya maksud pemerintahan sini adalah di dalam pengertian bahasa Inggris ya, administration gitu. Jadi seperti Clinton administration, SBY administration dan seterusnya gitu. Yang jangka-jangka pendek yang semacam itu tidak sempat ya memunculkan orang-orang yang dekat dengan mereka tiba-tiba kaya. Pak Harto memerlukan 32 years ya to create super rich people, orang-orang yang super kaya gitu. But you need 32 years to create them. Nah, sementara pemerintahan kita ini kan sebentar-sebentar saja gitu. Nah, karena itu menurut saya tetap saja yang kita maksudkan dengan oligark ya di dalam konteks real ya politik ekonomi kita adalah mereka yang sudah terlanjur kaya pada masa Pak Harto tadi gitu, yang kemudian independen dari kontrol negara. Nah, kalau Didi Rahbini tadi mengatakan sampai minyak saja tidak bisa dikontrol, itu artinya bahwa kekuatan negosiasi mereka dengan negara cukup kuat. Gitu. Nah, apakah Menteri Perdagangan cukup mengenal persoalan ini? Saya kira ya kenal lah mereka, lebih kenal dia daripada kita di sini gitu. Nah, inilah persoalan dari oligark itu tadi gitu. Nah, untuk mengukurnya sekali lagi saya katakan kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan. Nah, kalau kemudian kita ikuti apa yang disampaikan oleh Didi Rahbini tadi, maka tidak bisa kita katakan bahwa state ya, negara itu melulu sebagai komite buat the wealthy people. Sebab katanya subsidi negara di bawah pemerintahan yang sekarang ini itu lebih banyak diberikan gitu. Instead of misalnya dibandingkan ya dengan pemerintahan sebelumnya gitu. Nah, kalau kita berbicara subsidi, back mind kita di situ pasti bukan subsidi untuk the wealthy people itu. Bukan untuk orang-orang kaya. Sudah pasti untuk rakyat kebanyakan. Bahwa kemudian kebijakan subsidi itu motivated by the political purpose ya. Dimotivasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat politik, itu lain persoalan gitu. Maksud saya tetap ya harus dilihat dengan kritis, tetapi gitu di dalam konteks untuk mengukur apakah oligark itu cukup kuat mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara, maka harus kita lihat pada apa yang diproduksikan oleh negara di dalam bentuk regulasi. Nah, kalau Pak Harto kemarin itu kan jelas regulasi dibuat untuk ya mendorong munculnya mobil mobil nasional, Mopnas katanya ya. Mopnas ya, mobil nasional yang kemudian dilaksanakan oleh Tommy misalnya. Nah, itu apakah ada yang sekarang ini berlangsung gitu. Tetapi jelas di sini bahwa negara ya pada masa ini, pada masa reformasi ini bukanlah negara pada masa Orde Baru. Negara pada masa Orde Baru mengontrol ya seluruh kekayaan
lalu kemudian berhak mendistribusikan siapa yang boleh memperoleh kekayaan itu. Indonesia, ya, negara di Indonesia pada masa sekarang ini itu economically weak, gitu. Ditambah dengan kemudian partai-partai politik. Gitu. Nah, karena itu, ya, oligark, ya, the real oligark itu adalah yang berasal dari mereka yang sudah terlanjur kaya pada masa lalu, apalagi kemudian mereka dekat dengan partai-partai politik atau membangun ya partai sendiri, gitu. Nah, itu pun mereka masih harus share di sana, gitu. Nah, inilah kira-kira ya pandangan saya, gitu, tentang oligarki ini tadi, gitu. Nah, terakhir itu saya mau nyanyi lagi. Nggak apa-apa Nasrullah, saya nyanyi lagi. Nggak apa-apa, Bang. Karena saya senang mumpung kumpul dengan anak-anak PII itu. Oh ya, nggak apa-apa, Bang. Oke ya. Ya, Bang. Lagunya, tapi tetap aja itu Mars PKP itu. Mas Didi juga harus, Prof Didi juga harus nyanyi nih. Ikut nyanyi. Oh, dia nyanyi dia? Oh iya, dia lulusan PKP itu di Madura. Oh gitu, Dik. Kamu anak PI juga, Dik? Berjuang terus pelajar Islam Indonesia, tegakkanlah kalimat Tuhan. Bina agama, bangsa, dan negara, susunlah kekuatan. Di medan PKP tempat kita latihan, berdakwah dan bekerja bakti. La 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 la. Lanjut. Adio, lanjut. Nggak ada yang bisa. Ya oke lah. Kalau nggak ada yang bisa. Lanjut. Yang bukan alumni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang alumni PKP dong. Kita laksanakan Pembinaan negara keridhaan Tuhan. Perjuang. Asik ya? Oke, kalau gitu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.